Haleluya, selamat pagi saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas kita, amin. Mari rayakan kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Sama-sama, haleluya. Ku bersorak, katakan Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Mari kita lompat sama-sama. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari bersuka di hadirat Tuhan sama-sama saudara. Kau Tuhan yang baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Ku bersorak, haleluya. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, mari sama-sama lompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, mari bertepuk tangan di hadirat Tuhan, sebab Dia baik. Sama-sama. Yesus Tuhan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku, ku rayakan. Haleluya, 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 haleluya. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Oh, selamatkan kami, oh, tebus dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal. Berikan kepastian dalam pengharapan. Mari angkat tanganmu saudara. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan.
membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, dengan anugerah-Mu Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan. Segala pujian syukur bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalam. Mari bersuka di hadirat-Nya. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Mari kita tepuk tangan di atas kepala semuanya, come on. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Alive in Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Kau yang layak Tuhan, selamanya Kau layak Yesus Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive in Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Haleluya, beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Mari datang sujud menyembah Dia, Allah yang maha tinggi. Hanya Dialah Allah yang maha kuasa dan maha dahsyat, the ruler of our lives. For Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. For Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. And
Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, yang memerintah dalam hidup kami selama-lamanya. Kami mengangkat tangan kami dan kami sembah Engkau di dalam hidup kami. Haleluya. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, 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 oh Lord, we praise You. Lord, we praise You. Lord, we praise You. Lord, we praise You. Oh Lord, we praise You. Lord, we praise You. Lord, we praise You. Oh Lord, we praise You. Lord, we praise You. Oh Lord, we praise You. Oh Lord. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita sebentar, kita mau siapkan waktu di momen-momen ke depan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara boleh duduk di tempat masing-masing. Yang belum mendapatkan, saudara boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Nanti teman kita akan mengantarkan anggur dan roti bagi saudara untuk kita sama-sama mengadakan perjamuan kudus.
Kita tahu dalam perjanjian baru berkali-kali Yesus mengingatkan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, peringatan akan aku. Nah, saya percaya banyak dari antara kita mengalami mujizat dari Tuhan ya. Dan kalau saudara belum, Tuhan sudah kasih mujizat sebetulnya yang terbesar, yaitu kasih karunia keselamatan. Ini mujizat yang paling besar, wujud kasih Tuhan yang kita bisa rasakan. Dan ini melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Pada saat sebelum Yesus menyerahkan dirinya, di atas kayu salib Yesus berkumpul di ruang atas bersama murid-muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Kemudian Yesus membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, terimalah, inilah tubuhku. Bukankah ini tubuh Kristus? Kita menjadi satu di mana Kristus adalah kepalanya. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Setelah itu Yesus mengambil cawan berisi anggur. Yesus mengatakan, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kita semua. Bukankah ini darah Kristus yang menebus segala dosa kita? Ada kuasa dalam darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari masing-masing kita ambil waktu sejenak, kita mengucap syukur sama Tuhan. Untuk karunia keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Thank you Jesus. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan. I love you Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my
just to worship you, to worship you. Oh my soul rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet. Let it be. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Inilah lagu yang kami naikkan buat Engkau, karena kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. In Jesus mighty name we pray. Amen. Sebelumnya memang suami saya itu udah ada gejala yang nggak enak lah, nggak nyaman lah ya tubuhnya. Jadi dia perutnya juga nggak enak, terus kaki juga suka kebas. Dan suatu hari kita bertemu dengan satu orang, dia jelas ya bilang sama saya, sepertinya suami kamu ada masalah kesehatan. Lebih baik kamu cek deh, takutnya nanti kalau nggak dicek udah terlambat. Jadi kami sepakat berdua, kami doa, dan akhirnya memutuskan cepat-cepat pergi ke Pineng buat check up. Waktu di awal Januari, kita itu check up dan kata dokternya itu ya sudah telat katanya. Kemungkinan hidupnya itu hanya sekitar 3 bulanan. Jadi saya dengan istri di saat itu juga berdoa, akhirnya sepakat untuk melakukan operasi. Tapi kemungkinannya itu sangat kecil. Untuk suksesnya itu hanya 10%. Bahkan jika sudah berhasil operasi, ada kemungkinan 30% itu komplikasi. Waktu operasi akhirnya dokter bilang ada batu di pankreasnya. Memang itu jarang sekali terjadi kan. Tapi bersyukurnya dokter bisa menyelamatkan sepertiga pankreasnya. Tapi ada beberapa part yang dibuang seperti saluran empedu dan juga sedikit usus 12 jari. Kata dokter itu ya ini adalah mujizat karena memang jarang yang berhasil. Ya saya percaya sih bahwa ini itu kesempatan dari Tuhan untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup baru. Tapi memang jarang sih ya suami istri itu terkena penyakit yang cukup serius gitu kan. Tapi dua-duanya dipulihkan gitu. Jadi kita merasa bahwa ini tuh kasih karunia Tuhan buat kita untuk memulai hidup yang baru, kesempatan yang baru kan, supaya kita juga mungkin bisa lebih dekat sama Tuhan, supaya nama Tuhan juga dipermuliakan dalam keadaan kita. Kasih karunia itu tidak bisa kita peroleh sendiri, bahkan kita diberikan kehidupan yang baru, kesempatan kedua ini. Jadi marilah kita mengingat kembali berkat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita selama tahun ini. Pastinya biarlah kasih karunia ini tidak hanya kami terima, tetapi biarlah diterima juga oleh banyak orang di luar sana. Karena itu ayo mari kita bergabung di ICC Christmas Celebration di tanggal 14 Desember 2025, ibadah 1 pukul 8 dan juga ibadah 2 di pukul 10.30. See you and God bless you. Praise the Lord. Kesaksian yang luar biasa mengingatkan kita semua untuk bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada tiga. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi?
Perkenalkan, saya Ria, saya host hari ini akan menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan di gereja ICC. Dan saya mau mewakili ICC juga, mau menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ICC. Selamat datang, selamat beribadah, we are so glad to have you here. Setelah ibadah ini selesai, saya juga mengundang saudara untuk bisa menghampiri meja informasi yang ada di lobi bawah. Dari sini turun satu lantai, kemudian belok kiri, ada meja informasi, ada special gift yang sudah disiapkan oleh tim ICC bagi saudara. Dan kami rindu saudara bisa bertumbuh bersama-sama kami gereja ICC. Berikutnya, informasi seputar Natal. Minggu depan, ICC akan mengadakan ibadah perayaan Natal. Boleh tepuk tangan? Excited. Yes, minggu depan ICC akan mengadakan ibadah perayaan Natal dengan tema Grace. Ada 2 ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan 10.30 pagi. Saudara harus datang, jangan datang sendirian. Boleh invite temennya, boleh invite kerabat, sahabat, teman dekat ya. Dan kalau misalkan saudara rindu, ada yang belum menerima Tuhan Yesus, minggu depan saudara bisa ajak mereka, masih ada waktu 1 minggu, bisa doakan mereka, sebut nama mereka di dalam doa dan ajak mereka untuk datang ke ibadah Natal dengan iman, dan kita bisa sama-sama merasakan kasih Tuhan dan mereka bisa menerima Tuhan Yesus. Amin. Oke, panitia Natal juga sudah menyiapkan ada corner di bawah, di lobi bawah, namanya Christmas Post Corner. Saudara bisa kirim-kirim pesan Natal, bisa kirim ayat Alkitab juga, dan bisa kasih gift kecil untuk seseorang yang saudara ingin tunjukkan kasih dan perhatiannya di momen Natal ini. Nanti setiap minggunya akan ada postman yang akan mengirimkan pos tersebut untuk orang yang saudara tuju. A small act, tapi saya percaya bagi yang menerima itu adalah berkat dan akan memberikan sukacita untuk mereka. Dan satu lagi nih, mau bagi-bagi hadiah nih. Hari ini panitia Natal sudah menyiapkan voucher. Boleh coba cek di bawah kursi saudara masing-masing. Buat yang beruntung akan mendapatkan voucher dari IMC. Coba boleh, ada yang udah dapat, boleh angkat tinggi-tinggi. Wow, ada lebih dari 4 orang yang dapat. Silahkan dipakai langsung vouchernya di IMC setelah ibadah ini selesai. Satu lagi pengumuman terakhir hari ini datang dari iKids. iKids minggu depan hanya akan melakukan 1 ibadah saja, yaitu pukul 10.30, tetapi akan ada banyak aktivitas di dalam ibadahnya. Akan ada meet and greet with Santa, akan ada dibagikan goodie bag di dalam setiap iKids kelas, juga akan ada surprise. Dan minggu depannya tanggal 21 Desember iKids akan mengadakan ibadah perayaan Natal juga. Ada 2 ibadah, pukul 8 dan pukul 10. Akan banyak sekali performance, ada praise and worship with choir iKids, ada iKids dancer, ada musical drama dari iKids, akan dibagikan juga nih katanya popcorn dan spaghetti. Wow, parents yang punya anak jangan lewatkan ibadah Natal iKids. Tanggal 14 juga boleh diajak ya. Kalau mau ajak temennya anak boleh, mau ajak keponakan boleh, atau temen saudara punya anak lagi boleh diajak juga. Pokoknya boleh ajak semua anak-anak untuk merayakan Natal bersama, because the kids will be spoiled with blessings and a beautiful Christmas celebration. Yes, sekian informasi yang saya sampaikan hari ini seputar kegiatan gereja ICC. Sekarang kita mau sama-sama menyiapkan hati untuk melakukan persembahan. Seperti yang ada di layar LED, ICC menyiapkan berbagai macam cara agar saudara bisa melakukan persembahan. Bisa melalui kotak persembahan yang tersedia di IPC Hall ini, bisa melalui mesin edisi yang ada di meja informasi, bank transfer, scan QRIS juga, dan juga bisa melalui aplikasi My ICC. Mari kita sama-sama belajar untuk menabur di dalam rumah Tuhan dan percaya setiap taburan tidak akan sia-sia. Yes? Saya mengundang Ibu Meike untuk maju ke depan dan memimpin kita di dalam doa persembahan. Silahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan, kami terima Tuhan selama ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik Tuhan pada hari ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa kasih setiamu itu tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan
sering meninggalkan Engkau, tapi Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Dan di penghujung tahun 2025 ini, kami mau merenungkan kebaikan Tuhan atas keselamatan yang sudah kami terima. Keselamatan tubuh, jiwa, roh kami. Dan kami ingin mempersembahkan Tuhan, persembahan terbaik ini Tuhan, untuk menyenangkan Engkau dan sebagai tanda kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami kembalikan semua ini untuk Engkau Tuhan, karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Pastor Chandra untuk memberikan berkat pada kami. Haleluya, apa kabar semua? Apa kabar? Katakan sebelahnya, God is all the sudah makan? Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucapkan syukur untuk pagi hari ini. Makasih untuk hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Berdoa supaya Roh Kudus bekerja, sehingga ketika firman disampaikan ada iman yang dibangkitkan. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimerdekakan. Kuasa Roh Kudus yang bekerja pakai hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Bapa, ini waktu-Mu, in Jesus name, amen. Haleluya. Sebentar lagi Christmas, jangan lupa minggu depan saudara sudah doakan beberapa yang kita mau undang, ya, bisa undang keluarga besar, bisa undang saudara-saudara, teman kantor, khususnya bagi mereka yang mungkin belum menerima keselamatan. Jadi ini adalah waktu saudara bisa undang, mereka bisa hadir, karena sepanjang bulan ini saudara kita akan bahas tentang kasih Tuhan, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan setiap kita. Dan tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kan kalau tema Natal ya pas lagi khotbah pas Natal gitu kan. KP kali ini adalah 1 bulan penuh saudara akan belajar tentang apa yang terjadi seputar kisah Natal, sehingga kita bisa dapatkan gambaran yang cukup penuh ya tentang kasih Tuhan. Haleluya. Nah saudara, siap? Oke. Nah, jadi kali ini judulnya adalah Family We Did Not Choose. Keluarga yang kita nggak pilih. Nah, saudara kita lahir dalam keluarga yang memang kita nggak pilih ya. Saya ini suka, mungkin Tuhan kasih karunia untuk memperhatikan. Jadi kalau saya suka perhatikan istri saya, bahkan saya punya catatan panjang tentang siapa istri saya. Jadi setiap kali dia lakukan apa, saya lihat dia punya kebiasaan apa, saya suka kasih tahu sama dia. Fit, kamu tuh begini ya, betul gak? Terus kasih konfirmasi dan kita ngobrol tentang hal itu. Jadi listnya banyak banget. Dan memang Tuhan sepertinya kasih karunia untuk bisa memperhatikan. Jadi saya suka sejarah. Jadi saya punya saya tinggal di Jalan ABC. Kalau saudara tahu di kota Bandung ada jalan di tengah kota, pusat kota. Di sebelah saya ini ada tetangga. Tetangganya ditinggali oleh 3. Kita sebutnya 3 encim. 3 encim. Encim besar, encim sedang, encim kecil. Lucu ya? Ya memang kita sebutnya begitu. Memang kami seringkali ke sebelah, dia suka jualan kelontongan gitu, suka jualan makanan, dan saya suka di situ, nongkrong di situ. Dan saya sering tanya, oh gimana dulu, datangnya dari mana, sejarahnya apa, ceritanya gimana. Pokoknya nanya-nanya aja. Dan dia suka cerita. Wah, saya seneng banget dengerin ceritanya. Ceritanya seru-seru ya. Datang dari situ, perjuangannya dan lain-lain. Suka sejarah dengar cerita orang. Nah khususnya juga kalau ada pertemuan keluarga.
Ya kalau bagi saudara yang merayakan mungkin hari raya Imlek atau hari raya tertentu di mana kita ketemu nih sama keluarga besar yang mungkin setahun sekali aja nggak ketemu gitu kan. Terus tiba-tiba kita kumpul bareng, wah rame banget. Nah di situ saya juga suka memperhatikan, ngeliatin gitu ya. Oh ada yang sukanya ngomong terus nggak bisa berhenti. Ada yang sukanya makan, nggak peduli yang lain, makan aja. Ya, ada yang sukanya cerita tentang hal-hal tren baru, gosip baru, cerita gitu ya. Ada yang sendirian kayaknya stres banget. Ya, susah diajak ngomong, ditanya sekali dua kali diem aja. Ya, terus juga saya melihat ada perubahan dari tahun ke tahun. Yang dulunya mungkin dia datang dengan keluarga, nggak taunya beberapa tahun kemudian dia datangnya sendirian. Kenapa? Karena ada masalah dalam tahun itu, dalam keluarganya. Nah saya melihat itu semua saudara, saya mulai memperhatikan bahwa nggak ada keluarga yang sempurna. Ya, nggak ada keluarga yang sempurna. Kita ini lahir dalam keluarga besar yang mungkin punya sejarahnya masing-masing. Ya. Dan yang paling menarik mungkin yang saya bisa cerita sama saudara adalah kadang-kadang saya ini nemuin gini. Kalau orang tuanya punya pola kebiasaan seperti apa, anaknya juga bisa ngikutin. Gitu. Kalau orang tuanya dulunya suka minum-minum gitu ya, anaknya nggak lama gitu juga. Dan saya memperhatikan kalau dulunya suka ada keributan di dalam keluarga, nggak lama anaknya juga ngalamin yang sama. Ada seolah-olah ada hal yang diturunkan. Nah di sini ada S3, Tasya ya, Tasya ini S3-nya psikolog ya. Dalam psikologi kita kenal yang namanya transmisi antara generasi. Jadi saudara lahir itu bukan hanya menerima bentuk muka kayak papahnya, rambut kayak mamahnya, kan gitu ya. Tapi juga kita bisa tumbuh menerima yang namanya pola. Menerima yang namanya cara. Menerima yang namanya trauma. Menerima yang namanya mungkin disfungsi lah. Yang kenapa? Karena kita sebagai anak tuh kita lahir di situ. Kita lihat kalau orang tuanya suka berantem, kalau setiap berantem piring terbang, dia lihat, memperhatikan. Oh, kalau berantem kudu begini nih ceritanya. Sehingga secara nggak langsung mungkin orang tuanya nggak kasih tahu. Nah, liatin papa mama ya, kamu harus ikutin. Mungkin nggak cerita begitu, tapi mereka menangkap dari kedekatan, dari pengamatan, mereka menerima. Oh kalau berantem tuh masuk kamar banting pintu, oh begini caranya. Jadi nanti kalau sampai begitu saudara, anak itu bertumbuh besar, mungkin punya kecenderungan untuk melakukan hal yang serupa. Nah saudara, kita ini lahir di dalam keluarga besar yang gak sempurna. Garis keturunan kita pun kalau kita mau lihat ini sesuatu yang pastinya ada pola-pola atau kebiasaan hidup yang gak baik. Ya. Seorang yang mungkin kecanduan marah, kecanduan siap-siap dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, disenggol sedikit maunya berantem. Ya, kalau lagi ngantri diselip sedikit, wah dia ngambek. Gak bisa terima gitu kan. Atau yang orang tuanya suka berjudi apa-apa sedikit-dikit, pokoknya gambling aja lah. Lama-kelamaan itu bisa menjadi pengaruh yang kurang baik kepada keluarganya. Nah apakah kalau sampai ada, karena setiap kita pasti punya ini. Saya bicara ini bukan hanya kepada diri saudara, tetapi kepada diri saya. Setiap kita. Karena kalau kita mau jujur kembali kepada sejarah di mana saudara lahir dan keluarga besar, pasti
ada hal-hal yang mungkin kurang baik gitu. Yang mungkin cerita-cerita sejarah luka ataupun hal-hal yang sebenarnya nggak bagus gitu. Nah, apakah, sudah pertanyaan saya adalah gini, apakah kalau kita lahir dalam keluarga yang kayak gitu, keturunan maupun garis keturunan yang demikian, apakah ada kesempatan untuk bisa pulih, saudara? Dan hari ini saya berdoa semua pulang pulih. Yang amin terima dalam nama Yesus. Karena kalau saudara lihat ini ya, di dalam Injil Matius, ini nih saya yakin banyak yang skip. Kenapa? Kalau bicara Matius 1 gitu kan, silsilah Yesus Kristus. Dalam bahasa aslinya adalah Bible Genesis, kisah penciptaan. Silsilah Yesus Kristus, sama itu dua kata itu. Lalu disebutkan beberapa orang yang namanya pun susah untuk kita bicarakan ya. Susah bicaranya itu. Dan saya melihat ini orang-orang ini, saudaraku, penuh dengan skandal hidupnya. Skandal yang mungkin ngeri untuk diceritain. Tapi Matius nulis ini. Orang-orang ini. Saya cerita aja sedikit ya. Saya ambil 6 ayat aja dulu. Ya, kalau enggak nanti kelamaan. Siap? Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak siapa? Ishak memperanak, Yakub memperanak, dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanak Peres. Lalu Zerah dari Tamar. Peres memperanak Hezron. Hezron memperanak Ram. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nahason. Nahason memperanak Salmon. Ini bukan ikan salmon. Ini Salmon namanya. Lalu Salmon memperanak Boas dari Rahab. Boas memperanak Obed dari Rut. Obed memperanak Isai. Ishak memperanak Raja Daud. Daud memperanak Salomo dari istri Uria. Saudaraku, ini ada hal-hal yang tidak biasa. Dalam keturunan garis di Yahudi, saudara. Mereka itu nggak biasa, garis keturunan biasanya dari laki-laki. Di sini 6 ayat ada 5 perempuan. 5-5-nya, kalau saudara perhatikan apa yang terjadi di perjanjian lama, 5-5-nya punya cerita. Tamar adalah seseorang yang menyamar. Contoh ya, Tamar. Seorang yang, wanita pertama Tamar. Seorang yang menyamar sebagai prostitusi. Supaya dia bisa tidur dengan mertuanya. Untuk mendapatkan haknya. Sampai begitu saudara. Rahab, seorang prostitusi juga di tanah Kanaan. Rut dari bangsa Moab, bangsa yang di dalam perjanjian lama sudah dikutuk oleh Tuhan, harus dihabiskan, harus dibasmi. Tapi Rut ada di situ. Ya, jadi wanita-wanita ini punya cerita yang luar biasa. Batseba nggak ditulis di situ, tapi disebutnya istri Uriah. Bahkan namanya pun gak di-mention. Karena orang tahu. Ini ada ceritanya nih, Batseba ini. Dia berzina dengan siapa? Daud. Gak ditulis, istri Uriah sebutnya. Jadi wanita-wanita ini punya cerita. Yang mungkin sejarah yang buruk. Belum lagi kalau kita bicara tentang prianya. Dalam silsilah ini prianya juga punya cerita. Abraham katakan sama orang lain bahwa istrinya itu saudaranya. Supaya dia selamat. Menyelamatkan dirinya. Anaknya ikutin itu. Persis sama. Anaknya lihat
Bapaknya seperti itu, dia ngikuti. Persis seperti bapaknya. Nah, anaknya Ishak mengikuti yang sama. Dia lahirnya saja sudah disebut penipu. Ya saudara, keturunan itu, pola yang buruk itu terus berlanjut. Daud berzina dengan Batseba, membunuh suaminya. Anaknya Salomo 100 kali lebih hebat daripada itu. Punya 1000 istri sudah. 700 istri, berapa ratus gundik, ya dihitung-hitung 1000 lebih. Jauh lebih hebat daripada apa yang bapaknya lakukan. Cerita-cerita ini ditulis oleh Matius. Saya tanya, kenapa ditulis? Harusnya kan dipilih mungkin dari orang-orang yang top. Silsilah Yesus itu. Tapi 42 generasi semuanya punya cerita. Cerita-cerita yang mungkin dalam garis keluarga kita pun gak ada yang cerita begitu. Tapi yet Matius menuliskan seperti itu, saudaraku. Tapi dari semua cerita-cerita ini, kalau saudara pelajari, ada hal yang menarik. Saudara tahu, nama dalam zaman itu, nama itu gak sembarangan. Nama itu punya arti. Nama itu bisa diberikan karena keadaan, karena mungkin harapan, karena nubuatan. Jadi orang kasih nama itu gak sembarangan. Nah, kalau saudara perhatikan nama-nama dalam silsilah itu, ini menarik sekali. Lihat ya, saya ambil beberapa ayat aja di bawah. Lihat nih. Sealtiel itu artinya saya minta kepada Tuhan dalam keputusasaan. Jadi dia lagi susah nih, dia ngomong sama Tuhan, tolong saya, kira-kira gitu. Lalu Zerubabel, artinya apa? Lahir di Babel dalam tawanan. Elyakim, artinya Tuhan membangkitkan. Eleazar artinya Tuhan menolong. Terus apa lagi? Matan artinya pemberian Tuhan. Yesus artinya Tuhan yang nyelamatin. Nah, kalau saudara gabungkan semua kata-kata ini sudah jadi satu cerita tuh. Nah, tulisannya gini. Saya berseru kepada Tuhan sementara lahir dalam tawanan, tapi Tuhan membangkitkan. Tuhan sudah menolong. Semuanya adalah pemberiannya. Dan Tuhan menyelamatkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dahsyat sudah. Saya pernah di tour di Israel. Seorang tour leader dari sana cerita. Pastor, setiap nama ditulis dalam Alkitab itu punya arti yang luar biasa. Betul saudara. Dan nama-nama yang punya skandal ini ternyata Tuhan tuh kerja. Tuhan tolong, Tuhan bangkitkan, dan Tuhan akhirnya Tuhan selamatkan. Jadi Tuhan itu bekerja meskipun di dalam silsilah yang punya cerita yang sangat kelam. 42 generasi. Dan dia terus bekerja dan sampai lahir Yesus. Nah, bagaimana dia memutuskan itu? Ini menarik. Mari kita buka sebentar. Nah, kalau saudara lihat di atasnya, Abraham selalu bilangnya gini. Berkata, Abraham memperanak Ishak. Ishak memperanak Yakub. Yakub memperanak Yehuda. Dan seterusnya 42 generasi. Bicaranya gini. A memperanak B. Tapi ketika Yesus datang, stop saudara. Saudara lihat ini. Matius 1 ayat 16. Yakub memperanak Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus. Enggak disebutkan Yusuf melahir adalah bapa daripada Yesus. Diputus. Karena Yesus lahir dari Roh Kudus. Jadi Yesus masuk ke dalam garis keturunan yang rusak sedemikian untuk datang memulihkan mereka. Jadi Yusuf bukan bapak biologis daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus. Ketika Maria belum menikah, Yesus lahir di situ. Dari Roh Kudus.
Yesus masuk dalam garis keturunan ini. Jadi segala pola yang rusak dari manusia, yang garis lurusnya itu saudaraku, terputus, berhenti di Yusuf. Yesus masuk. Dahsyat sekali. Dia masuk, saudara. Masuk ke sana untuk memulihkan. Jadi bagi saudara dan saya pun sama. Seberapapun cerita buruknya bisa putus, saudara. Kalau Yesus hadir dalam hidupmu. Dan ini adalah kisah penebusan dan banyak hal. Saya akan cerita beberapa aja. Yang pertama pelajarannya adalah satu. Tuhan tuh sanggup menebus garis keturunan yang rusak. Tuhan tuh sanggup. Matius bisa tulis apa? Ya saya tulis ini. Bisa munculkan. Tuhan tuh sanggup menebus garis keturunan yang rusak. Jadi Matius bisa tuliskan cerita tentang keturunan Yesus yang luar biasa baik. Ini sempurna, karakternya sempurna, kudus dan lain-lain gitu ya. Tapi enggak, Matius tulisnya apa adanya. Inilah silsilah Yesus dan lahir dari keluarga yang nenek moyangnya adalah orang-orang yang punya skandal. Dan dia tulis itu supaya menunjukkan kepada kita apa? Ini. Nggak ada sejarah manusia, keluarga yang terlalu rusak, yang Tuhan nggak bisa pulihkan. Itu artinya, saudara. Pelajarannya adalah tidak ada sejarah serusak apapun yang Tuhan tuh nggak bisa pulihkan. Kalau Tuhan masuk ke sana, Tuhan bisa pulihkan. Yes. Dan ini terbukti, saudara. Nggak ada sejarah keluarga di luar jangkauan penebusannya. Ya, kadang-kadang gini, kadang-kadang saya dengar, ini satu hal yang saya dengar juga dari seorang anak muda pada waktu itu. Dia takut sekali. Kenapa? Karena orang tuanya, kakeknya adalah suka judi. Habis semuanya. Dan dia cerita, ini curhat. Dia cerita, aduh, kakek gua nih begini nih. Habis semuanya. Bapak gue juga sama nih bilang. Judi juga habis juga semuanya. Nah aku mau merit. Saya tuh mau nikah. Saya khawatir, saya takut bener. Hal yang sama terjadi lagi. Nah saudara, orang bisa khawatir. Kenapa? Karena mungkin dia lahir dari garis keturunan yang demikian. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang terlalu jauh yang Tuhan gak bisa pulihkan. Waktu Tuhan masuk ke dalam kehidupan garis keturunan yang rusak sekalipun, Yesus sanggup untuk memulihkan. Dia katakan Yeskiel 18 ayat 20, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Kita ini bukan, saudara bukan ayah saudara. Saudara bukan kesalahan ibu saudara atau nenek kita, bukan. Kita ini bukan kesalahan nenek moyang kita. Setiap generasi bisa memilih jalan hidupnya. Biarlah hari ini jalan hidup yang kita pilih adalah jalan yang Tuhan mau. Haleluya. Yang kedua, pelajarannya adalah ini. Setelah silsilah tadi. Yang kedua, penebusan itu bisa terjadi dimanapun, di titik manapun dalam garis keturunan. Ya, bisa. Rahab, seorang prostitusi. Ya. Tapi dia memutuskan yang berbeda. Dia nggak kembali lagi ke kehidupan yang lama, tapi dia putuskan untuk mengikut Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dia menjadi bapak nenek moyang daripada Yesus. Yes. Ruth, bangsa yang dikutuk. Tapi dia gak kembali lagi ke bangsanya. Dia gak kembali kepada bangsanya, kampung halamannya yang disebut orang-orang yang menyembah berhala. Tapi Ruth memutuskan, it must stop. Ini harus stop dalam hidupku. Dan dia mulai kembali mengikuti jalan Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan menjadi nenek moyangnya dari Daud, saudaraku. Raja Daud.
pulih. Haleluya. Jadi pola buruk itu bisa dan biarlah berhenti dalam hidupmu. Berhenti, saudara. Dalam hidup saya, dalam hidup setiap kita. Berhenti segala sesuatu yang buruk yang mungkin secara kita gak sadar telah diturunkan. Pada waktu Rut 1 ayat 16 dikatakan, bangsamu adalah apa? Bangsaku. Allahmu, Allahku. Dia memutuskan sesuatu yang berbeda. Sekarang saya mau ikut Tuhan. Dan ketika dia memutuskan demikian, Tuhan bekerja lewat imannya. Dia ketemu Rut, ketemu dengan Boas. Melahirkan Isai, dan melahirkan Daud, dan melahirkan keturunan. Dan kemudian sampai kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Rut ngambil putusan. Saya mau hidup baru. Allahmu adalah Allahku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga adalah setiap orang yang menerima Yesus. Tahukah saudara, setiap kita yang sudah terima Yesus, boleh katakan ya. Setiap kita yang menerima Yesus, saudara menjadi anak-anak Tuhan. Ini mungkin kita sering dengar anak Tuhan. Artinya apa? Dan kalau saudara anak, saudara adalah ahli waris. Dan menerima warisan keluarga Allah. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi siapa? Anak-anak Allah. Semua orang. Mau siapapun garis keturunannya, seburuk apapun kehidupan mungkin orang tua, mungkin kehidupan nenek moyangnya, entahlah saudaraku. Ketika dia masuk menerima Yesus, dia diberikan kuasa. Jadi apa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepada nama Yesus. 13. Orang-orang ini diperanakan bukan dari darah daging lagi. Artinya setiap orang yang menerima Yesus yang berkuasa dalam dirinya bukan darah daging lagi. Dahsyat gak Tuhan kita? Dahsyat saudara. Bukan dari secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan lahir dari siapa saudara? Allah. Orang yang menerima Yesus diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena dia dilahirkan dari Allah. Artinya kalau kita punya garis keturunan secara biologis. Saudara mewarisi pola pikir. Mewarisi luka, mewarisi cara, gitu. Kita warisi itu. Mungkin sikap-sikap tertentu yang ada kemiripan dengan orang tuanya, makanya kita sebut, kayak mamanya banget. Kayaknya papanya banget. Betul ya? Kita warisi. Kenapa? Karena kita lahir secara biologis. Tapi orang yang sudah menerima Yesus menjadi anak-anak Allah. Dan mereka ini juga terima warisan, saudara. Mari kita buka. Ini warisan yang saudara punya. Yuk kita buka. Galatia 3 ayat 29. Kalau kamu adalah milik Yesus, kamu juga keturunan Abraham. Dan berhak, yuk sama-sama, menerima janji Allah. Ayat yang lain dikatakan Roma 8 ayat 17. Jika kamu adalah anak. Apa? Maka saudara adalah ahli waris. Artinya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi di dalam Yesus saudara sudah diberikan warisan rohani. Makanya saya selalu katakan gini, yang ada di dalam Tuhan gak ada yang miskin. Katakan sebelahnya, kamu tuh kaya di dalam Tuhan. Amin. Ya. Kaya apa? Warisan apa yang kita terima? Warisan keselamatan. Terus apa lagi pastor? Oh, warisan Roh Kudus diberikan. Warisan apa lagi? Kuasa kebangkitan.
Warisan apa lagi? Karunia. Warisan apa lagi? Buah roh. Kasih, kesabaran, sukacita, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Tinggal di dalam saudara. Itu warisan yang Tuhan kasih sama kita. Bukan karena kita hebat. Tetapi karena saudara anak. Siapa yang kaya di dalam Tuhan? Katakan sebelahnya, ahli waris ini. Haleluya. Amin. Ya makanya kalau datang ke gereja jangan begini sudah. Gini. Ini ahli waris ini. Siapa? Bapa segala terang. Yesus katakan segala yang Bapa punya, aku punya. Dan saudara anak. Bapa punya, aku juga punya. Siapa yang menjadi ahli waris Yesus Kristus? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeah. Dan saudara sudah menerima, sudah pindah kerajaan. Dalam Kolose 1 ayat 13 dikatakan ketika orang terima Yesus dia pindah kerajaan. Dari kerajaan duniawi, dari kerajaan yang berlaku secara biologis, secara duniawi. Pindah dia ke dalam kerajaan anaknya. Pindah saudaraku. Mungkin orang gak lihat. Tapi di dalam alam roh sudah pindah. Menjadi anak-anak Allah. Nah, kita menjadi anak-anaknya. Gak lagi menanggung beban hutang dosa. Dari keluarga yang lama. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan. Kalau kamu ada dalam Yesus. Kamu itu ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah lalu. Udah lewat. Udah gak ada lagi. Yang baru sudah ada. Kamu sudah menjadi ahli waris. Kamu adalah anak-anak Allah. Bapa adalah milikmu. Nah, kalau saudara adalah milik Bapa, Bapa akan pelihara engkau. Dia akan jagain miliknya. Dia akan pelihara. Yang keempat, pelajaran ini. Hidup baru. Dan ketika saudara terima hidup baru di dalam Tuhan, saudara akan menjadi warisan baru bagi orang lain. Ketika saudara menjadi anak Allah, mulai membangun pola hidup yang baru. Nah, pola hidup yang baru ini menjadikan kita jadi warisan yang baru untuk orang lain. Untuk anak-anak, untuk anak cucu saudara. Kenapa? Karena pola hidupnya baru saudara terima. Kalau seorang pecandu alkohol, mungkin dulunya alkoholik, dia sembuh. Kenapa? Karena dia tahu, mengenal Tuhan. Tubuh adalah bait Allah, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dia ngerti ini dan dia bertobat saudara. Dan ketika dia bertobat, hidupnya yang baru itu jadi warisan yang baru. Untuk keturunan-keturunannya. Nah saudara bisa bayangkan, kalau seorang punya 2 orang anak. 2 orang anak ini punya 2. 2 orang anak ini punya 2 lagi. Berarti 3 generasi 14 orang. 1 orang bertobat di atas, 14 orang terdampak. Saudara adalah warisan bagi generasimu. Amin. Ya. Dulu kalau orang yang suka masalah dalam keuangan, terus tiba-tiba dia suka boros dan suka berjudi, dan tiba-tiba berhenti dia. Aku mau hidup baru. Dia bertobat, saudaraku. Dia mulai budgeting yang baik, dia mulai pengeluarannya diatur, berubah, saudaraku. Itu jadi warisan untuk siapa? Untuk anak cucunya. Jadi pola hidupmu akan menjadi warisan bagi anak cucumu. Bagi generasi kemudian. Dan itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang mau memutuskan rantai pola hidup yang buruk? Lambaikan tangannya. Terjadi dalam nama Yesus. Yes. Dan saya mau saudara pulang dengan 4 hal ini. Yang pertama, jadi gimana pastor? Yang pertama gini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. That's the only way. Yesus harus masuk ke dalam garis keturunanmu. Harus masuk dia. Kalau dia masuk, dia akan rubah segala sesuatu.
Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan kebiasaan kita. Saudara minta sama Tuhan, karena ada hal-hal yang mungkin saudara terima dan kita lakukan, tapi kita gak sadar bahwa kita itu sudah melakukan ini yang mungkin bisa merugikan orang, merugikan dirimu sendiri, merugikan keluargamu. Tapi karena kebiasaan yang kita sudah bangun selama ini dari kecil, kita lakukan. Makanya kita minta, perhatikan kebiasaan. Tuhan, bukakan kebiasaan apa yang merugikan bagiku dan bagi orang lain. Bagi masa depan. Mungkin ini hal-hal kecil ya saudaraku. Mungkin ada di antara kita yang tapi di sini nggak ada kan. Di luar sana banyak saudara. Ada orang yang hidupnya gengsi tuh. Gengsi saudara. Meskipun dia nggak punya, dia mau kelihatan punya. Nggak ada uangnya, tapi dia mau kelihatan ada. Sehingga dia mungkin pinjam sana, pinjam sini. Ya, sehingga makin mengikat kehidupannya. Makin terpuruk. Ada yang biasanya kalau berantem sama pasangannya suka diem. Menghukum dengan cara diem aja. Apa namanya? Silent treatment. Terus anak-anaknya lihat. Oh, kalau papa mama ribut, diem. Nanti dia punya keluarga. Nanti dia di kantor. Diem, saudaraku. Itu harus putus hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Mungkin ada yang suka marah-marah. Kalau marah, piring terbang saudaraku. Dipepet sedikit, diajak berantem. Ya. Putus hari ini dalam nama Yesus. Yes. Ada yang suka nggak bisa ngatur pengeluarannya. Kenapa? Kalau lagi midnight sale, sekarang lagi Christmas apalagi nih. Godaannya banyak loh. Flash sale, midnight sale ke mall. I'm dreaming. Jadi dreaming ya. Kita jadi dreaming ini. Ya ngelihat 30%. Hari ini aja. Dan mulai gatel itu. Mau mengeluarkan kredit cardnya. Punya kebiasaan boros. Sat. Anaknya tahu papa. Susah kita ini. Gak apa-apa. Tuhan cukupkan. Keliru saudaraku. He's just been deceived. Itu tipuan muslihat iblis itu. Ya. Putus hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Nah kalau gak tahu gimana pastor? Karena kadang-kadang kita gak lihat diri sendiri kan. Kita gak bisa lihat. Paling gampang adalah tanya sama istri. Tanya sama suami. Menurut kamu, saudara lagi makan nih. Jangan tanyanya mau steak apa, capcay atau boyunghai. Oke, itu boleh lah. Coba tanya lebih dalam. Kamu lihat papa kan, selama ini ada nggak hal yang buruk, kebiasaan yang sudah kayak berulang kali yang papa lakukan, terus merugikan orang, merugikan masa depan, merugikan keluarga kita. Nah, sudah siapkan catatan dan siapkan tisu. Mungkin dia, kesempatan ini. Mungkin dia akan cerita, papa tuh ya, kalau lagi ribut, lari. Oh ya? Kamu tuh, papa tuh kalau lagi diajak temen, nggak bisa nolak. Bahkan kita lagi perlu, selalu begitu. Papa tuh ya, kalau udah janji, udah bilang janji juga berkali-kali pasti tepatin. Kalau lagi sibuk, bablas. Oh ya. Sudah catat. Mungkin itu pola yang dulu. Putus hari ini dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga. Sebentar selesai. Yang tidur boleh bangun. Yang ketiga adalah rubah pikiran kita. Saudara harus memasukkan software yang baru. Uninstall yang lama. Kalau kita sudah tahu kebiasaan buruk karena ada bantuan orang, bantuan Roh Kudus, bantuan di lewat doa. Saudara, rubah pikiran itu dengan firman. Supaya kita punya tujuan yang
baru. Makanya penting sekali setiap kali saudara datang ibadah. Kenapa? Karena firman diberitakan, iman dibangkitkan, orang dimerdekakan. Setiap kenapa sih sudah gini? I will never take it for granted. Setiap kali Tuhan kasih kesempatan tuh bersampaikan firman. Saya tahu kalau di antara saudara ada yang terima ini, hidup pun bisa berubah. Kenapa? Karena urutannya orang bisa berubah tuh kayak gini, saudara. Mulainya dari perkataan yang dia dengar akan mempengaruhi cara pikirnya. Kemudian dia jadi berubah kepercayaannya. Dan kepercayaan itu akan menuntun dia memutuskan keputusan yang baru. Makanya berubah. Hidupnya berubah. Nah, perjalanannya juga berubah, directionnya. Dan akhirnya dia sampai kepada tujuan yang jauh lebih baik dalam Tuhan. Amin. Makanya kita harus masukkan perkataan firman Tuhan. Ya. Gimana sih cara, kalau saudara tanya, Pastor gimana cara Tuhan bekerja? Nih, saudara buka Kisah Rasul. Baru saya tambahkan bonus untuk kebagian kedua. Ini saudaraku, lihat ya. Kapan Tuhan membuka hati saudara? Lihat. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Jadi setiap kata firman Tuhan yang disampaikan sekarang ini, bagi yang di rumah juga, di online juga sama. Ketika saudara dengar, Tuhan tuh lagi buka hati. Itu cara Tuhan kerja. Yang mencintai firman katakan amin. Makanya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang terakhir, saudara, ini. Saudara perlu masuk dalam komunitas. Saya boleh undang Ibu Odis. Masuk dalam komunitas keluarga Allah. Gini loh. Kan mungkin kita nih punya pola hidup yang gak baik. Mungkin banyak ya. Bukan hanya cara kita bicara, mungkin cara kita belanja, mungkin cara kita mengatur rumah tangga. Kan bisa banyak itu. Hal-hal kecil dan kumpulannya bisa banyak. Makanya untuk berubah, mengalami perubahan pola hidup yang lama menjadi baru, itu adalah perjalanan. Dan di dalam Tuhan, perjalanan ini adalah bukan perjalanan sendirian. Perjalanan yang Tuhan mau adalah perjalanan bersamaan. Makanya dalam Tuhan, Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong, yuk sama-sama baca dengan suara keras. Siap, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukumnya Tuhan Yesus. Kita ini harus saling bertolong menolong. Menanggung beban kita, menanggung pola-pola hidup yang lama. Supaya kita masuk dalam komunitas, masuk dalam I-Click. Bukan hanya di dalam gereja perkumpulan besar, tapi juga masuk dalam perkumpulan yang lebih kecil. Cell group ataupun yang kita sebut di sini adalah I-Click. Kita masuk di situ. Karena di sanalah 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Dia bekerja. Dan di sanalah besi bisa menajamkan besi. Orang bisa menajamkan sesamanya. Jadi setiap kita bisa saling tolong di dalam komunitas. Kita bisa lihat cermin kalau kita dekat. Kalau kita hidup bersama, saling menolong, menanggung beban. Saudara bisa belajar dari kehidupan orang lain. Dan orang lain bisa belajar lewat hidupmu. Dan hidupmu bisa dibangun hanya di dalam komunitas. Pastor, ada cara yang lain? Tidak ada. Hidup seseorang Kristen hanya bisa dibangun di dalam komunitas. Kenapa, Pastor? Gak tahu. Itu cara Tuhan bekerja. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Dia hadir. Dia bekerja. Dan pentingnya komunitas apa sih, Pastor? Pentingnya cell group, pentingnya I-Click itu apa sih, Pastor? Gini, karena setiap saudara dan saya punya kecenderungan
untuk kembali ke hidup yang lama. Kalau kita sendirian, hidup ini aku bisa sendiri, aku bisa sendiri. Saudara nggak punya komunitas. Saudara datang ibadah sendiri, pulang sendiri. Well, dunia ini menarik sekali, bisa menarik kita masuk ke dalam pola hidup yang lama. Tetapi orang-orang yang ada di dalam komunitas atau keluarga Allah, keluarga itu jadi bentengnya. Amin. Jadi benteng. Dan makanya setiap kali kita melenceng, dikasih tahu, ditegur, didoakan, dinasehati. Dan di sanalah anak-anak Tuhan bisa dibangun hidupnya. Bisa bertumbuh, bisa berubah. Yes. Yang mau katakan amin. Kemarin saya baru pulang dari Bali. Ada pastor, pastor marriage getaway. Apa sih pastor marriage getaway? Pastor Jeffrey kumpulkan para pendeta dari seluruh macam-macam sinode dari seluruh Indonesia, kumpul berapa puluh orang di situ. Untuk apa? Bicara tentang pernikahan. Kan kami dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kelompok-kelompok kecil saudara akan bertemu dengan orang-orang yang kita posting dan repost di sosial media. Dan mereka cerita, ayo cerita. How is your marriage? Supaya kita bisa belajar satu dengan yang lain. Dan besi menajamkan apa? Besi, orang menajamkan sesamanya. Dan itu terjadi di dalam komunitas. Kita jadi belajar, oh gini. Beberapa waktu sebelumnya ini memang beberapa bulan ini cukup padat saudara. Tuhan kasih kesempatan untuk pergi bersama dengan mentor saya, sahabat dan Pastor Jeffrey. Berjalan bersama 10 hari. Ini harus setiap hari ketemu kan berarti. Ngobrol, jalan bareng. Saya jadi bisa lihat tuh. Cara ngobrolnya gimana. Kalau siapin makannya gimana. Expose, wah kelihatan, oh gini nih cara membangun. Ketika saya ada dalam kendaraan, saya belajar banyak saudara. Dalam kendaraan, saya ada seorang mentor saya juga, seorang Pastor Kong, kalau dia lagi telepon, lagi di mobil nih, kan deket ya. Pas lagi dia ngobrol, kita jadi lihat, karena kita dekat jaraknya. Saya lihat, ini kesaksian bagus, makanya saya saksikan ini. Kalau cara dia telepon sama istrinya, sangat romantis, sangat lembut, nggak kasar. Saya bilang, jarang pendeta kayak gini nih. Hi, are you okay? Can I pray for you? Wow. Oh, cara untuk memperlakukan istri itu kayak gitu. Jadi di dalam komunitas, saudara bisa bercermin, katakan saya bercermin. Satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa saling Siapa yang mau punya pola hidup yang baru? Hari ini dengan iman kita deklarasikan ya. Di dalam Tuhan Yesus. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Lepaskan di bumi terlepas di surga. Hari ini sudah lepaskan semua itu. Aku mau hidup dalam komunitas. Aku mau hidup bukan hanya bergereja, aku mau hidup high click, ketemu dengan teman-teman sehingga aku bisa dibangun. Dan aku mau jadi warisan bagi anak cucuku nanti. Yuk kita bangkit berdiri. Sudah diberkati? Minggu depan kita akan teruskan kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menebus kita. Sanggup menebus saudara. Gak ada masalah yang sebelumnya Tuhan bisa masuk dan merubah kita. Perkataanmu bisa berubah. Cara hidupmu bisa berubah. Pola pikirmu bisa berubah. Ada seorang yang selalu menyerah. Dikit-dikit menyerah. Gak bisa, gak mungkin. Sehingga anaknya belajar. Oh, gini ya kalau orang tua dapat kesusahan. Hari ini putus dalam nama Yesus. Sudah contohkan yang baik, jadi teladan yang baik.
kekuatan Roh Kudus akan menolong kita semua. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi. kuasa mujizat nyata, Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Dia hadir, saudara. Dia sedang membuka hati. mengalir Di bait suci. Kasih Bapak. Perkara ajaib pun terjadi. Yang ajaib terjadi saat ini dalam hidup. mujizat nyata, Karena Roh Allah sedang bekerja. tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. antara kita. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama, saudara. Katakan, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Pada waktu kita nyanyikan tadi, saya melihat jemaat Tuhan bergandengan tangan. Mari saudara bergandengan tangan. Kau terima urapan ini dari depan sampai paling belakang. Kau yang mau melepaskan pola hidup yang buruk. Sekarang ini, apapun itu, dari perkataan, dari pemikiran, dari perbuatan, Roh Kudus bukakan. Apa yang menimbulkan perselisihan, apa yang menimbulkan pertengkaran, apa yang menimbulkan kesulitan dalam kehidupan, apa yang kau ngerti bahwa itu gak baik, di dalam nama Yesus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, apa yang aku ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang aku lepas di bumi terlepas di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, lepas in Jesus name, bebas in Jesus name, lepas in Jesus name. Setiap kuasa iblis telah dibebaskan saat ini. Undur dalam nama Yesus dari mereka. Kau akan jadi warisan yang baru bagi generasimu. Lewat pola hidupmu yang baik, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur. Mari angkat kedua tangan saudara. Bagi setiap kita tahu bahwa pemulihan berawal dari menerima Tuhan. Dia harus masuk dalam garis keturunan. Mari kita katakan secara korporat sama-sama. Dari hati yang percaya, mulut yang mengaku. Dan suara keras katakan, Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Tapi aku percaya Engkau telah mati di kayu salib, menebus dosaku. Tuhan, saat ini
Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Aku menerima Engkau Tuhan Yesus. Aku adalah ciptaan yang baru dan yang lama sudah berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan terimalah segala berkat ini yang datang daripada Bapa. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna tercurah dalam hidupmu. Engkau diberkati dan akan disebut orang-orang yang menjadi berkat. Engkau menjadi warisan-warisan rohani bagi anak cucumu dimanapun engkau berada sampai Maranatha. Yesus yang dipermuliakan bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah dengan segala berkat ini. In the name of Jesus. Everyone say Amin. Haleluya. Mari katakan kiri kanannya Happy Sunday. Dan sampai jumpa minggu depan. Undang keluarga dan keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.